kutuk itu kan turun sampai keturunan keempat. Oke. Beberapa dari orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, bahkan beberapa dari para hamba Tuhan masih percaya bahkan mengajarkan adanya kutuk keturunan dalam iman Kristen. Hal ini dikarenakan mereka salah memahami tulisan Musa, firman Allah dalam Keluaran 20 yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Padahal sejatinya ayat itu tidak berbicara tentang kutuk keturunan, atau ayat itu tidak untuk membenarkan bahwa anak-anak ikut menanggung kesalahan dari orang tuanya. Justru ayat itu sebenarnya menjadi teguran atau peringatan bagi bangsa Israel agar orang tua di dalam bangsa Israel untuk bertobat dari dosa dan kesalahan mereka. Kenapa? Karena orang tua adalah role model dari anak-anak mereka. Maka apabila orang tua tidak bertobat atau tidak merubah kelakuan buruk mereka, maka anak-anak mereka juga cenderung akan terpengaruh dan meniru kelakuan dan dosa-dosa orang tua mereka. Dengan demikian, anak-anak juga akan bisa merasakan dampak dosa yang sama seperti yang diterima oleh orang tua mereka. Jadi, itu tidak berbicara tentang kutuk keturunan tetapi tentang dampak keberdosaan. Orang-orang Israel dan bangsa Israel pernah memiliki pemahaman bahwa kutuk keturunan itu ada. Maka di zaman Yehezkiel, orang-orang Israel berpikir bahwa semua penderitaan mereka dan penghukuman yang mereka terima itu berasal dari dosa nenek moyang mereka. Maka Yehezkiel meluruskan hal tersebut. Dalam Yehezkiel 18, Yehezkiel menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya. Dengan demikian tidak ada kutuk keturunan. Artinya dosa ditanggung masing-masing dan setiap pribadi bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jadi, bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, kutuk keturunan itu telah diluruskan oleh Yehezkiel yang mengatakan bahwa tidak ada kutuk keturunan dalam ajaran Kristen. Nah, sekarang di dalam iman Kristen terlebih lagi kutuk keturunan itu tidak ada. Karena apa? Semua kutuk telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan matinya Ia di atas Kalvari. Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13 mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Jadi, setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak ada lagi kutuk yang ada pada mereka karena melalui baptisan Dia telah dilahirkan kembali dari Kristus sebagai Adam yang kedua. Maka di dalam Kristus tidak ada kutuk yang dapat diwariskan kepada kita. Bahkan kutuknya Adam, kutuk dosa, tidak lagi berlaku bagi mereka yang telah percaya dan dibaptis dalam nama Kristus.